Halo, sahabat Sugawa Kori Channel. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa, seorang guru besar yang sedang baru saja ditetapkan. Beliau adalah Profesor Dr. Gede Arye Sumerte, M.Hum, SH.M.Hum. Beliau kita undang untuk kita berdiskusi, berkontribusi dalam rangka perspektif hukum di masa yang akan datang. Termasuk salah satunya adalah produk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Prof, siap. Untuk buat undang-undang itu apa syarat yang mendasar yang harus dipenuhi? Katanya ada 3 hal itu. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang undang-undang, salah satu produk hukum, ya, ada yang namanya pertama itu bagaimana sih sebuah aturan atau undang-undang itu bisa baik, jadi bermanfaat. Nah, itu ada kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, dari analisa ketiga itu diharapkan nanti menjadi sebuah produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, terus kemudian ada lagi ketika itu sudah dibentuk, sudah dalam wujudnya, sekarang lagi diuji gimana caranya supaya sebuah peraturan itu bisa efektif atau tidak. Nah, adalah namanya di sudut penglihatannya itu dari cara bagaimana kita lihat struktur, kemudian kita lihat substansi dan budaya hukum. Nah, itu pemahaman dari Friedman. Ya, jadi jika ketika itu yang tadi syarat sebelum, kemudian setelah jadi dilaksanakan, itu bisa berjalan dengan apa yang telah dibuat dalam kajian awal atau analisa, itu akan menjadi sebuah produk yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Begitu, Pak Ketua. Jadi kira-kira intinya dia sebagai undang-undang dia harus adil, kemudian harus bermanfaat, kemudian bisa dijadikan landasan kepastian hukum. Nah, baru-baru ini telah diputuskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini adalah undang-undang yang merevisi 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan kemudian Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak dan distribusi daerah. Bagaimana menurut pandangan Profesor kaitannya dengan undang-undang ini? Karena biar bagaimanapun sebuah undang-undang ini kini harus mencerminkan sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pendapat Prof? Iya. Ketika Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang di situ itu bicara tentang hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam mewujudkan bagaimana menjadikan di daerah itu lebih sejahtera. Jadi ada transparan, akuntabilitas, dan keadilan. Nah, itu bisa kita lihat apa yang dilihat di substansi. Nah, ternyata kalau kita kaitkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah Undang-Undang 28 2009, itu ada perubahan tentang jumlah dari objek pajaknya. Nah, tetapi kalau kita fokus dari sisi 33 2004 yang dulu bicara perimbangan keuangan pusat dan daerah, nah ini tentu kita pernah membahas, dan kebetulan itu adalah disertasi saya di tahun 2011-12. Dari situ sebelumnya bahkan kita berpikir bagaimana kita untuk membawa bahwa di Bali ini bisa setara dengan daerah-daerah provinsi lain yang mempunyai sumber daya alam seperti minyak bumi dan minyak gas itu. Nah, salah satu kalau kita lihat di objek perimbangan itu ternyata di Bali itu kita tidak mendapatkan yang namanya sumber daya lain atau sumber daya alam yang kita lihat pariwisata di Bali itu kan
panoramanya, alamnya itu merupakan hampir sejajar dengan sumber daya alam diciptakan oleh Tuhan, kemudian disupport oleh budaya, agama dan budaya, sehingga menjadilah itu pariwisata yang terkenal di dunia. Nah, inilah yang dulu saya punya pemikiran di dalam disertasi itu, kenapa tidak bisa dijadikan seimbang dengan objek-objek yang sumber daya alam yang dibagi menjadi antara pusat dan daerah. Nah, itu pun kalau kita lihat di 11/2022 ya sama saja, tidak ada perubahan, belum masuk ke situ. Jadi ya betul, saya sependapat Prof. Jadi begini, termasuk Golkar, saya sendiri sebagai pimpinan di DPRD merasa tidak happy ya. Karena apa? Tidak happy karena tidak dimasukkannya sumber daya lainnya sebagai komponen dana bagi hasil. Kita ketahui bahwa kita menuntut Undang-Undang 33 2004 ini direvisi atau dirubah. Karena apa? Karena memang undang-undang ini tidak adil bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam seperti Bali, misalnya seperti NTT, kemudian Jogja dan lain sebagainya yang mengandalkan dari sektor pariwisata. Sebagian kehidupan ekonomi dari pariwisata. Kita tahu dalam Undang-Undang 33 itu, dalam konsiderannya itu, bahwa disebutkan sumber dana perimbangan itu yang dibagikan menjadi dana bagi hasil itu adalah satu dari sumber daya alam dan dari sumber daya lainnya. Tetapi dalam pasal-pasalnya satu pun tidak ada yang mengatur tentang sumber daya lainnya. Nah, kita merasa senang ketika ada perubahan ya. Tapi kenyataannya sekarang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 sama juga tidak mengatur dana bagi hasil untuk sumber daya lainnya. Yang diatur adalah masih sumber daya alam saja. Oleh karena demikian ya saya katakan ya kita ini belum happy ya. Tetapi bukan berarti kita menolak Undang-Undang Nomor 1 2022 karena ini baru saja dan di 2023 baru dilaksanakan. Tetapi kita memang ingin memberikan usulan, masukan. Ya, masukan dari Partai Golkar dan teman-teman di webinar tadi itu adalah bagaimana agar adil ya undang-undang ini berkeadilan bagi daerah yang tidak punya sumber daya alam, agar hal tersebut diatur dalam PP misalnya, peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang ini. Kalau tidak bisa ya mau tidak mau kita harus usulkan ada undang-undang tersendiri mengatur tentang hal itu. Bagaimana menurut Prof? Ya, jika kita bicara untuk skala Bali, nah itu kita kan pengalaman bertumpunya pada pendapatan pariwisata. Di pengalaman COVID kemarin itu memberikan pelajaran begitu hebatnya sehingga kita semua kehilangan dari pekerjaan tentang pariwisata. Nah, artinya ketika nanti ke depan kita tidak punya lagi sumber pendapatan yang lainnya di Bali itu kecuali pariwisata, nah itu tentu siapapun wajib memikirkan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Bali. Nah, jadi kaitannya bahwa pariwisata Bali yang budaya, jadi mengkaitkan dengan kehidupan ritual, nah itu di dalam diskusi sudah sering dibahas, itu perlu biaya, biaya yang banyak. Kemudian dengan biaya yang banyak, wisatawan bisa datang, bisa stabil. Nah, untuk pemeliharaan maintenance ini perlu biaya. Nah, bagaimana, dari mana sumber itu? Nah, itu tentu menjadi pemikiran dari pemimpin atau pengambil kebijakan pemerintah. Itu Pak Ketua. Ya, betul, karena begini, karena kita tetap tadi ada pertanyaan, kenapa kita terlalu ngotot itu menuntut pembagian sumber dana bagi hasil dari sektor sumber daya lainnya, di mana diharapkan agar pariwisata masuk di dalamnya. Ya karena kita untuk menjaga, melestarikan pariwisata ini, kuncinya kan ada di adat, budaya, dan lingkungan. Adat, budaya, dan lingkungan ini perlu biaya besar dalam rangka kita menjaga dan melestarikan. Contoh saja, pemerintah daerah sekarang Provinsi Bali untuk mendanai 300 juta per desa adat ini jumlahnya cukup besar, sangat besar.
Dan ini hanya di cover oleh APBD. Ya seharusnya karena pariwisata ini juga memberikan kontribusi besar kepada pendapatan di tingkat nasional, dirumuskan produk undang-undang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah Bali dan pemerintah daerah yang lainnya yang mempunyai potensi pariwisata mendapatkan haknya. Oh, kemudian ada pertanyaan juga, Prof. Bali kan sudah banyak dibantu. Jadi yang kita tuntut, yang kita masalah bukan bantu itu, enggak. Yang kita tuntut adalah hak, bukan besarnya nilai hak itu. Hak itu adalah dijamin oleh undang-undang. Karena kalau bantuan seperti infrastruktur yang sekarang ada ini, kan sifatnya kebijakan. Yep. Kebijakan itu sangat tergantung dari situasi yang mengambil kebijakan. Dalam hal ini Presiden. Jadi oleh karena demikian kita tidak boleh tergantung dari itu. Jadi kita harus memperjuangkan hak kita melalui jalur undang-undang. Gitu. Nah oleh karena demikian kami juga berharap Prof terus tidak pernah berhenti membantu bekerja sama dengan kita, termasuk juga teman-teman kita di DPR RI dan DPD RI untuk bersama-sama selalu bekerja sama ketika kita bicara tentang kepentingan Bali. Bagaimana menurut Prof itu? Ya, saya setuju dengan Pak Ketua dengan mengambil inisiatif selalu semangat untuk memperjuangkan yang namanya bagaimana bisa mensejahterakan dengan menambah sumber pendapatan untuk Bali dari pariwisata. Nah, tentu kalau kita lihat hubungan keuangan pusat dan daerah, keuangan pusat dan pemerintah daerah ini di 122 itu kan sebenarnya merupakan sistem keuangan yang memberikan tentang hak dan kewajiban. Nah, sehingga kita tahu ketika itu di situ seharusnya nanti kita bisa lihat tentang pikiran-pikiran dari pemerintah di Bali misalnya kaitannya setuju harus ada hak dibuatkan dulu format ketika punya hak baru kita boleh menuntut. Kalau tidak ada dasar hukum tentang hak itu tentulah kita akan susah untuk melakukan sebuah tuntutan. Nah itu Pak Ketua. Ya saya kira nyambung kita ya. Jadi kita hak Bali untuk diperlakukan secara adil sesuai dengan potensi yang ada di daerah kita ini, yang sama juga dengan daerah-daerah lain yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonominya. Kita harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan payung hukum terhadap hak-hak terutama dari bagi hasil, dana bagi hasil di dalamnya adalah dari sumber daya lainnya. Dan kita akan suarakan hal ini terus dengan cara santun, dengan cara intelektual, dan sudah tentu dengan cara terkoordinasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share Sugawa Kori Channel. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih.